Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan kritik hadis muslim modern, pandangan sarjana muslim dan non-muslim mengenai pendekatan studi hadis. Pemaparan saya kali ini diambil dari sebuah disertasi, yaitu beliau adalah Kamaruddin Amin, dengan judul The Reliability of Hadith Transmission. Pembahasan kali ini berfokus pada pandangan cendekiawan muslim, yaitu Fuad Sezin, yang telah terlibat dalam penelitian hadis non-muslim namun tetap mempertahankan keyakinannya sebagai muslim terhadap historisitas transmisi dalam pengumpulan hadis. Dalam pemaparan kali ini kita akan berangkat dari dua pertanyaan. Yang pertama, apa argumen utama yang dikemukakan oleh Fuad Sezin mengenai historisitas transmisi dan pengumpulan hadis? Yang kedua, bagaimana reaksi para sarjana barat terhadap pandangan Fuad Sezin tentang keberadaan awal tulisan dalam Islam dan penggunaan teks tertulis dalam transmisi hadis? Sebelum kita melanjutkan terkait dengan membahas argumentasi atau pandangan Fuad Sezin, alangkah baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu siapa sebenarnya Fuad Sezin ini. Beliau adalah seorang sejarawan modern yang ahli dalam bidang sejarah Arab dan Islam. Ia lahir di Turki pada tanggal 24 Oktober 1924 di Baglis. Dia tumbuh besar serta menuntut ilmu di sana. Sekolah dasar dan menengah ia tempuh di tempat kelahirannya tersebut. Namun ketika beranjak dewasa ke jenjang perguruan tinggi, ia melanjutkan studinya ke Universitas Yauhan untuk mendalami sejarah Arab dan Islam itu sendiri. Pada tahun 1954, ia berhasil mendapat gelar doktor dengan disertasinya berjudul Maswadir al-Bukhari. Dalam tulisannya tersebut, Sezin menolak asumsi para orientalis yang menyatakan bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari tidak memiliki sumber yang otentik. Ia juga menegaskan bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari justru memiliki sandaran referensi yang berkesinambungan antara tradisi lisan dengan tradisi tulisan. Pada tahun 1961, Sezin pindah ke Almania dan menetap di sana hingga beliau mendapatkan gelar profesor, yaitu pada tahun 1963. Dalam upaya meraih gelar profesor tersebut, ia menulis buku yang sangat fenomenal dan terkenal dengan judul Tarikh At-Turath Al-Arabi. Dalam bukunya ini, Sezin menentang keras anggapan para orientalis bahwa Islam masa awal tidak banyak mengenal tradisi tulis-menulis. Ia mengungkapkan sejumlah fakta mengenai peninggalan tertulis Islam pada masa awal di dalam bukunya tersebut. Nah, itu tadi perkenalan kita dengan Fuad Sezin. Sekarang kita masuk pada penjelasan seperti apa argumentasi atau pandangan Fuad Sezin terhadap studi hadis. Secara garis besar, pandangan Sezin terhadap sejarah literatur hadis pada masa awal adalah bahwa koleksi hadis klasik yang dikumpulkan pada abad ketiga Hijriah merupakan hasil dari sebuah proses periwayatan terpercaya atau kesinambungan praktek tulis-menulis pada masa Nabi dan sahabat. Sezin berpandangan bahwa sejak masa awal bangsa Arab telah mengenal akrab kegiatan tulis-menulis tersebut, bahkan sejak masa Arab Jahiliyah pra-Islam. Keakraban tulis-menulis tersebut membuat generasi Islam awal selain meriwayatkan hadis dengan lisan juga konsisten meriwayatkan dengan tulisan, atau paling tidak menuliskannya dalam bentuk manuskrip.
Dalam upaya membuktikan tulisannya tersebut, Sezin mengutip laporan-laporan dari beberapa sumber Muslim awal mengenai bukti-bukti tulisan dan manuskrip yang ditemukan. Secara lebih detail, di sini akan dirangkum argumen Fuad Sezin terhadap berkesinambungannya penulisan hadis pada masa awal tersebut dalam 3 argumen. Yang pertama, fase-fase evolusi literatur hadis menurut Sezin adalah diantaranya yang pertama adalah fase kitabah al-hadis, tadwin al-hadis, dan tasnif al-hadis. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mengenai 3 fase ini. Yang pertama adalah kitabah al-hadis. Adalah fase penulisan hadis pada masa sahabat tabi'in awal dalam apa yang disebut dengan sohifah. Sedangkan yang kedua yaitu tadwin al-hadis adalah pengumpulan rekaman hadis yang bercerai-berai di terakhir abad pertama pada tahun kedua Hijriah. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu fase tasnif al-hadis merupakan fase penyusunan hadis menurut isi dan tema, berawal pada 125 Hijriah dan seterusnya. Selanjutnya, menjelang akhir abad kedua Hijriah, hadis disusun menurut nama-nama sahabat dalam apa yang disebut musnad. Pada abad ketiga, kitab-kitab yang sistematis tersebut diedit dan ditulis. Dalam literatur modern, kitab-kitab ini disebut dengan koleksi kanonik. Selain itu, Sezin juga berargumen bahwa pengumpulan hadis pada akhir abad pertama dan awal abad kedua yang diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz atas perintahnya kepada Ibnu Hazm dan Az-Zuhri merupakan indikasi bahwa tulis-menulis hadis pada masa itu sebenarnya sudah matang dan sudah ada. Sehingga dalam kurun waktu singkat, Ibnu Hazm Al-Zuhri berhasil menghimpun hadis-hadis Nabi dalam sebuah kitab. Kedua, Sezin menyimpulkan ada 8 metode periwayatan hadis. Di antaranya adalah sama, qiraah, ijazah, munawalah, kitabah, i'lam ar-rawi, wasiyah, dan wijadah. Dalam 8 metode tersebut, menurutnya hanya 2 metode yang memungkinkan melibatkan hafalan, yaitu sama dan qiraah. Selebihnya menggunakan tulisan dan kitab. Ketiga, Sezin mengklaim bahwa antara kitab-kitab koleksi hadis tua dengan koleksi hadis mutakhirin atau belakangan terdapat hubungan yang erat dalam metode penyusunannya. Menurutnya, penyusunan materi dan pembagian bab-bab kitab belakangan berasal dari kutipan terhadap kitab-kitab yang lebih tua yang diriwayatkan oleh para musannif. 3 argumen Sezin di atas berupaya menolak pendapat orientalis yang sangat terkenal mengkritisi terhadap studi hadis, yaitu Goldzihar, yang menganggap hadis Nabi baru berkembang pada abad kedua Hijriah. Sanad-sanad dipalsukan dan kemudian ditulis dalam buku-buku koleksi hadis. Goldzihar seperti dipaparkan oleh Kamaruddin Amin dalam disertasinya menyebutkan bahwa memang tidak menafikan adanya kemungkinan sahabat menyimpan rekaman ucapan dan tindakan Nabi dalam bentuk tertulis. Namun ia bersikeras mempertahankan adanya kemungkinan sohifah-sohifah tersebut dipalsukan oleh generasi belakangan. Disebutkan bahwa paling tidak ada 2 argumen Goldzihar dalam menolak otentisitas hadis. Yang pertama, menurut Goldzihar, kitab-kitab koleksi hadis belakangan tidak menjelaskan rujukannya kepada kitab atau tulisan yang lebih awal. Yang kedua, istilah-istilah yang digunakan dalam isnad mengungkapkan periwayatan secara lisan, bukan tulisan. 2 argumen Goldzihar tersebut dibantah dengan baik oleh Sezin. Argumen pertama misalnya, meskipun koleksi kanonik hadis pada abad ketiga tidak menjelaskan rujukannya secara eksplisit kepada kitab atau tulisan sebelumnya,
Namun, pengungkapan sanad dalam kitab tersebut sudah menunjukkan adanya rujukan, tidak hanya lisan tapi juga tulisan. Argumen kedua terbantahkan oleh kesimpulan Sezin terhadap metode-metode periwayatan hadis seperti telah disebutkan sebelumnya. Menurut Sezin, dari 8 metode periwayatan, hanya 2 metode yang menggunakan istilah untuk mengungkapkan periwayatan lisan. Selebihnya menggunakan ungkapan periwayatan tulisan. Bahkan 2 metode pertama tersebut pun menurutnya juga sering dibarengi dengan periwayatan tulisan. Sezin kemudian menuding bahwa anggapan Golzihar tersebut justru karena ketidaktahuannya terhadap metode-metode periwayatan hadis dalam tradisi Islam. Nah, dalam disertasinya Kamaruddin Amin di sini, beliau memaparkan bahwa pandangan Sezin terhadap praktik penulisan yang berkesinambungan dan keterpercayaan isnad mendapat dukungan sekaligus kritik dari sarjana muslim maupun non-muslim. Salah satu argumentasi atau pemikiran yang identik dengan pemikiran atau tesisnya Fuad Sezin, salah satunya adalah Mustafa Azami. Misalnya dia menyebutkan bahwa penulisan hadis bermula sejak masa awal Islam. Ia kemudian membuat daftar 50 sahabat, 48 tabi'in pada abad pertama Hijriah, 86 pada akhir abad pertama dan awal abad kedua yang menurutnya terlibat dalam kegiatan tulis-menulis hadis. Nah, dalam sarjana non-muslim yang memberikan dukungan pada metode dan kesimpulan Sezin adalah beliau Nabia Abod. Ia beranggapan bahwa kegiatan tulis-menulis di kalangan bangsa Arab sudah eksis bahkan sebelum Islam datang. Ia juga mengkritik pendapat Golzihar dan orientalis lain yang menafikan periwayatan secara tertulis di masa awal Islam. Selanjutnya, menurut Nabia Abod, ketidakterkenalnya sumber hadis tertulis di masa awal Islam bukan karena tidak ada yang menulis, tapi karena umat Islam khawatir terhadap tercampur aduknya Al-Quran dengan hadis. Menurutnya, kekhawatiran tersebut bertambah ketika masa Umar bin Khattab melarang keras penulisan hadis. Ketika Umar wafat, kekhawatiran tersebut hilang dan periwayatan hadis secara tertulis di samping lisan berkembang pesat. Pendapat Sezin dan sarjana muslim lainnya sebagaimana yang disebutkan di awal, yaitu seperti Abod dan Mustafa Azami, ditolak oleh mayoritas sarjana barat. Di antaranya bersikeras beranggapan bahwa periwayatan hadis masa awal pada umumnya secara lisan, dan hampir tidak ada atau bahkan tidak ada sama sekali periwayatan yang sifatnya tertulis. Sebagian lain yang lebih keras bahkan menafikan adanya periwayatan hadis masa awal, yaitu diikuti oleh para sarjana barat, diantaranya adalah Yosef Shak, Juinbol, dan yang lainnya. Mereka beranggapan bahwa hadis dan sanadnya baru muncul dan berkembang pada abad kedua. Selain pendapat yang mendukung dan menolak atas argumen dari tesisnya Sezin ini, ada pula yang bersikap netral dan mengambil jalan tengah. Kamaruddin Amin dalam disertasinya menyebutkan, seperti Moski dan Schuller adalah dua di antara sekian sarjana barat yang bersikap tengah-tengah antara Sezin dan penentangnya atau yang berlawanan dengannya. Schuller menolak tesis Sezin yang menyatakan penulisan hadis secara berkesinambungan sejak awal dalam bentuk buku. Namun demikian, ia juga mengkritik penentang Sezin yang menurutnya terlalu satu arah atau skeptis. Schuller berpendapat bahwa periwayatan tertulis hadis berjalan berkesinambungan dengan periwayatan lisan. Keduanya saling melengkapi, kadang ada yang diriwayatkan secara lisan namun tidak ditemukan dalam tulisan.
demikian juga sebaliknya. Meski dalam hal ini meskipun ide dan metodenya berbeda dengan Sezin, namun ia menyimpulkan bahwa skeptisme Goldziher, Schad dan lainnya tidak beralasan, terutama dalam kajiannya terhadap Musannaf Abdur Razzaq. Dalam penelitiannya terhadap karya Abdur Razzaq tersebut, ia menyimpulkan bahwa Kamerlingh tidak memalsukan hadis dalam kitabnya. Justru ia menyadarkan hasil-hasil kepada sumber-sumber yang otentik. Dengan demikian, paling tidak skeptisme Goldziher dan lainnya tidak berlaku pada karyanya Abdur Razzaq. Dalam hal ini ia sepakat dengan Sezin bahwa periwayatan hadis secara tertulis telah berlangsung sejak awal. Namun demikian, ia juga menolak pendapat bahwa semua hadis tertulis sejak masa awal. Demikian pemaparan dari saya terkait pembahasan mengenai kritik hadis Muslim modern di dalam disertasinya Kamaruddin Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.